di sini ingin sedikit berbicara tentang pengalaman, ingin sharing sama Bapak tentang masalah kegiatan di JKP saya yang mempelajari materi tentang dilema etika dan kehidupan moral. Di sini saya ingin mencoba berbagi sama Bapak untuk meminta pengalamannya, bagaimana cara-cara Bapak selama menjadi kepala sekolah itu bisa mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Terus saya juga ingin meminta ilmu-ilmu dari Bapak nanti supaya nanti kedepannya saya lebih bisa untuk menerapkannya sebagai bahan pengalaman saya untuk lebih baik ke depannya. Insyaallah. Terus Bapak di pertemuan kita kali ini sambil berbincang-bincang ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak. Mohon untuk dijawab sesuai dengan pengalaman Bapak sebagai bahan referensi saya untuk lebih baik ke depannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi di suatu sekolah itu pasti banyak mengalami hal-hal masalah yang ada di lingkungan kita, terutama di tingkat anak didik kita. Jadi selama ini setiap kali ada laporan dari masing-masing dewan guru apabila ada masalah, dan saya selaku kepala sekolah mengumpulkan data itu secara real atau secara nyata. Setelah semua itu terkumpul, baru kamu bisa mengambil keputusan dengan cara yaitu dikumpulkan dari masing-masing guru, terutama yang senior-senior itu, agar bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam mengambil keputusan yang terjadi dalam saat itu. Kalau saya itu aja. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam lingkup sekolahnya ada beberapa masalah yang tentunya ya ada bahasa sama-sama benar atau sama-sama baik. Jadi kita kembalikan lagi kepada aturan. Setelah kita kembalikan kepada aturan, kita ambil kata sepakat dengan seluruh teman sejawat. Dengan demikian keputusan itu tidak memihak salah satunya. Jadi sudah kesepakatan antara aturan ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang berlaku di rekan-rekan yang kita kumpulkan di masing-masing alasan itu, tentunya alasan itu yang baik gitu, artinya tidak memihak kepada salah satu masalah. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Langkah-langkahnya yang kita ambil atau prosedur yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Dalam arti mengumpulkan data itu seberapa sih kasus yang terjadi. Yang kedua kalinya saya selaku kepala sekolah tidak terima bersih dari rekan-rekan sejawat. Jadi harus meneliti di lapangan apa yang sebenarnya terjadi dan tentunya menggali permasalahan dari yang bersangkutan atau yang bermasalah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
saya merasa suatu pengambilan keputusan yang efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Artinya di sekolah itu tidak ada jadwal-jadwal yang tertentu dalam mengatasi suatu masalah. Jadi artinya spontanitas itu kita ambil keputusan setiap kali ada kejadian. Jadi artinya, namun semua itu kita kembalikan lagi bahwa sekolah ini adalah bisa berjalan dari seluruh rekan teman sejawat. Jadi apapun bentuknya tetap kita ambil keputusan bersama. Jadi spontanitas aja, jangan memakan waktu lama. Gitu. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Jadi dalam kasus dilema itu artinya suatu masalah yang kita lakukan salah, nggak kita lakukan salah. Jadi artinya itu memang merupakan keputusan atau merupakan tantangan bagi kita. Jadi caranya yaitu untuk meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ada bahasa memihak atau berat sebelah itu istilahnya. Jadi artinya tetap kembali lagi pada intinya kita tetap berkoordinasi terhadap semua tanggung jawab. Tetap itu aja terus. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya tentu atau prosedur seperti apa yang Bapak percaya? Jadi kalau jadwal dalam penyelesaian masalah itu tidak ada. Hanya setiap kali ada kegiatan atau masalah kita selesaikan secara spontanitas. Artinya dikala atau seketika ada masalah itu kita cepat selesaikan. Karena dalam keseharian kita belum tentu ada masalah nih. Jadi artinya itu nggak ada jadwal. Jadi penyelesaiannya yaitu secara spontan, secara langsung. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Di setiap pengambilan keputusan yang membantu kepala sekolah itu banyak. Pertama adalah guru-guru senior, terus guru agamanya, karena itu wali kelasnya. Maksud saya dengan wali kelas itu anak-anak itu bisa diketahui karakternya, sehingga dari hasil laporan wali kelas ditambah lagi guru-guru yang senior dari pendapat yang bermacam-macam itu bisa kita ambil kesimpulan sehingga bisa menyelesaikan sebagai gambaran dari saya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Artinya dalam pengambilan keputusan adalah guru itu adalah merupakan guru yang utama, pengalaman yang utama bagi kita. Jadi artinya berbagai kejadian itu adalah sikap khusus atau sikap yang harus dipahami yang terjadi di lapangan, sehingga kemudian kita perlu sekali antara guru yang satu dengan guru yang lain saling tukar pendapat karena mereka lebih paham dari segi usia, pengalaman mengajarnya dalam mengatasi berbagai kasus yang terjadi. Dengan demikian kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tentunya bisa disampaikan kepada guru yang lain. Artinya keputusan yang ada di sekolah itu tidak mutlak,
tidak mutlak sebagai seorang kepala sekolah apapun bentuknya dibutuhkan. Jadi tetap kita berkomitmen berpegang teguh pada kebersamaan yang ada di sekolah. Di sana itu sebagai pengalaman, tetap kita melibatkan dari semua pihak. Apalagi kalau misalnya kasusnya itu kasus yang besar sampai di luar lingkup sekolah, kita tetap melibatkan pihak-pihak pamung setempat atau mungkin apa. Dengan demikian artinya kasus itu ada kadang-kadang yang menyangkut anak-anak kita yang bersifat kriminal. Jadi tetap kita harus kerjasama karena sekolah ini bisa maju itu adalah tergantung dari kita, dewan guru, pemerintah dan masyarakat. Dari berbagai pihak ya Iya, Pak ya. semua pihak itu harus dilibatkan. Nah, saya itu dengan yang saya sampaikan bermanfaat dan mungkin kalau ada kurangnya ya sebatas itulah. Nah, Bapak, terima kasih sudah memberi waktu kepada saya untuk sedikit pertanyaan sesuai dengan tugas-tugas saya, lebih menambah wawasan saya, Pak. Terima kasih dengan ilmu-ilmu Bapak, dengan wawasan dan pengalaman Bapak. Semoga apa yang saya dapat dari Bapak bisa saya terapkan juga untuk menambah saya menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kami dari pihak sekolah atau sekolah menyampaikan beberapa hal kepada guru-guru terutama yang mengikuti CGP ini mudah-mudahan depannya lebih baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam Siti. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik nih Bu Siti. Terima kasih waktunya Bapak. Saya kesini saya ada beberapa maksud di sini karena saya dalam menjalani tugas dari JKP. Saya disuruh mewawancarai kepala sekolah untuk bisa mengambil memahami atau beradaptasi mengadopsi pemahaman mereka tentang dilema etika dan di sini kan Pak Seto sudah menjadi kepala sekolah dan saya juga yakin pasti dalam keseharian sewaktu-waktu pasti ada permasalahan-permasalahan yang dialami di sekolah dan saya ingin tahu bagaimana cara-cara Bapak dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan dilema. Dan baik, dalam percakapan kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dan saya bukan untuk meminta apa untuk bagaimana, yang penting saya di sini meminta pengalamannya dari Bapak tentang masalah. Sebagai pertanyaan pertama, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana caranya? Etika dan bujukan moral. Dilema etika ya, dilema etika. Selama ini mungkin dalam penyelesaian dilema etika ini saya lebih mengamati terlebih dahulu. Kita amati dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah kita amati, kita kumpulkan informasi-informasi yang istilahnya mendukung dari sebuah permasalahan itu, informasi baik itu dari teman sejawat atau dari mungkin bisa jadi dari siswanya kalau memang itu yang kaitannya dengan siswa, intinya dari warga sekolah lah yang terjadi dilema etika. Mungkin kemudian setelah itu menentukan suatu keputusan, yang keputusan itu memang harus berdasarkan
kembali ke aturan. Jadi aturannya seperti apa? Kalau memang aturannya harus misalkan yang sudah baku lah, aturan yang sudah baku, yaitu kita pakai aturan yang memang sudah ada. Artinya tetap kita koordinasi komunikasi dengan teman-teman sejawat dan dari sumber-sumber yang ada. Artinya bukan dari keputusan kepala sekolah itu sendiri, tetapi Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. dua permasalahan yang sama-sama benar ya, sama-sama dianggap benar. Artinya kalau ada dua permasalahan yang itu dianggap sama-sama benar, maka tetap dikembalikan lagi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dikembalikan lagi ke aturan yang ada. Artinya dari aturan yang ada, kemudian setiap keputusan yang diambil itu kembali lagi berdasarkan musyawarah dengan teman sejawat, baik itu dengan guru, sebelum itu dijadikan sebuah keputusan. Artinya dipastikan keputusan itu benar-benar berdasarkan aturan, dan istilahnya setiap keputusan itu pasti ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan, tapi kembali lagi ke aturan yang ada. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang biasanya dilakukan yang pasti kita cari dulu informasinya dulu. Artinya ke sumber masalahnya dulu, ke sumbernya dulu kita cari dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Artinya kita benar-benar dapat data yang valid gitu, yang valid. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika ini? Kalau untuk selama ini, kalau memang itu sudah dia berdasarkan aturan, artinya kalau berdasarkan aturan itu sebenarnya nggak bakalan salah lah istilahnya, hasil keputusan itu nggak bakalan salah, tetapi bagaimana hasil keputusan itu bisa diterima dari dua belah pihak atau beberapa pihak yang memang bisa menerima dari aturan yang kita sampaikan. Artinya hasil keputusan itu bisa diterima dari kedua belah pihak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya baik secara prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penyelesaian masalah biasanya saya melihat dari tingkat permasalahannya. Kalau kadang suatu masalah itu harus segera diselesaikan dan segera dipertemukan antara dua belah pihak. Ada juga yang permasalahan yang memang bisa menunggu waktu dulu, artinya tidak harus langsung selesai hari itu juga. Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu mungkin yang memang harus segera, ya segera. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam penyelesaian masalah ya. Jadi faktor yang mempermudah yang paling utama, kalau dia permasalahan itu dikembalikan ke aturan yang ada, kemudian kita kerjasama dengan teman sejawat atau rekan dalam satu keluarga, dalam satu sekolah misalkan itu, jadi itu bisa lebih mempermudah kalau kita ada kerjasama, ada kolaborasi, saling tukar pendapat. Yang penting dia masih kembali ke aturan tadi, kembali ke aturan yang ada. Terus pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika? Dalam pengambilan keputusan di lima etika, kalau menurut saya sebenarnya kalau permasalahan itu kalau bisa tidak terjadi. Permasalahan itu kalau bisa tidak terjadi. Kalau bisa tidak ada masalah, tetapi setiap permasalahan itu dijadikan sebagai pembelajaran buat kita, sebagai pengalaman buat kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Mungkin bisa jadi permasalahan sama, tetapi juga belum tentu penyelesaiannya sama. Jadi setiap permasalahan itu penyelesaiannya tidak mesti sama gitu, tidak mesti sama. Mungkin itu terkait dengan dilema etika, artinya baik itu di sekolah ataupun itu di lingkungan masyarakat semuanya sama penyelesaiannya. Artinya tetap dipertemukan antara dua belah pihak,
kemudian kita kembali ke aturan, kita cari solusi penyelesaian dari masalah. Baik, terima kasih Bapak Tito sudah menemani saya ngasih waktu untuk saling bercerita, sharing, dan pengalamannya terima kasih sekali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Saya juga terima kasih Ibu dari pelajaran kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tito.